Oke. Ya, kita yang lalu membahas mengenai bagaimana orang-orang Kristen bisa percaya diri dalam menghadapi pencobaan. Ya, percaya diri ini mengandalkan, yang terutama mengandalkan hati nurani ya, mengandalkan motivasi. Jadi saya kalau punya motivasi yang benar ya berarti saya akan terpelihara dari pencobaan. Atau saya melakukan hal yang baik selama saya berbuat baik dan saya mau taat kepada Tuhan, pasti saya tidak akan jatuh pada pencobaan. Nyatanya, ya dari beberapa hal yang sudah kita bahas, nyatanya orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak lepas dari kejatuhan. Berarti kan kesungguhan dalam Tuhan itu nggak ada jaminan loh. Ya kan? Seperti Daud misalnya. Daud tuh kurang sungguh-sungguh apa sama Tuhan? Ya, Daud tuh kurang hebat apa dalam kedekatan dengan Tuhan? Lalu Salomo, ya kurang bijaksana apa Salomo itu? Dalam hikmat yang dia dapatkan dari Tuhan. Ya, ternyata kebijaksanaan Salomo tidak membawa Salomo kepada kehidupan yang penuh dengan kesucian, kekudusan, ketaatan, kemurnian. Enggak juga kan? Termasuk Abraham, termasuk Petrus, masuk Paulus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya manusia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Manusia nggak mampu untuk bisa mengatasi pencobaan yang terjadi dalam hidupnya, di mana kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa topangan Tuhan, ya pasti hancur deh. Nggak ada yang bisa bertahan. Jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Hidup kita ini seperti apa ya? Seperti barang yang rapuh, yang sangat rentan. Istilah bahasa Indonesianya itu rentan. Rentan itu apa itu? Mudah hancur, mudah pecah berantakan. Itulah hidup saudara dan saya. Makanya sekali lagi ya jangan sombong, jangan merasa hebat, dan jangan suka menghina orang lain yang sedang jatuh. Kita kalau lihat orang lain jatuh gitu, lihat lu, itu rasain lu ya, lu mengalami jatuh ya, kapokmu kapan? Ya, kamu ini memang hamba Tuhan brengsek. Kamu ini memang orang yang nggak benar-benar Kristen sejati. Ya, kita maki-maki lah, kasarnya gitu. Hati-hati ya, suka memaki-maki orang tuh hati-hati. Suatu saat mungkin kita juga mengalami yang sama dan bahkan lebih buruk
dari orang yang kita hina atau kita rendahkan. Bukan berarti lalu saya percaya ada hukum karma, bukan. Tidak ada hukum karma itu. Tapi yang ada adalah didikan dan ajaran Tuhan untuk saudara dan saya. Kita semua untuk jatuh itu tidak sulit sama sekali. Ya, untuk mau menjatuhkan saudara dan saya itu gampang amat. Semua orang ada titik lemahnya. Kayak kalau ilmu silat ya. Saya soalnya dulu kecil sering nonton film silat gitu. Hobinya itu. Ya, kalau film silat yang sangat hebat itu, kalau pesilatnya sangat hebat, itu sangat tahu titik kelemahan tubuh manusia. Ya, makin hebat ilmu silatnya, ya makin hebat dalam menyerang titik kelemahan musuhnya. Nah, kalau pesilatnya sudah tingkat tinggi dan dia menjalankan teknik menyerang titik kelemahan musuh, tidak ada musuh bisa bertahan kalau musuhnya jelas ya istilahnya kalah ilmu gitu ya. Atau sehebat-hebatnya orang, kalau titik lemahnya diketahui ya habis. Ya mungkin mirip cerita Simpson itulah. Simpson itu titik lemahnya adalah rambutnya nggak boleh dipotong. Nah, pada saat rambutnya dipotong, habislah Simpson. Itu titik kelemahannya memang. Ya Tuhan memang buat seperti itu sih. Memang nasarnya harus seperti itu, tidak boleh dipotong rambutnya. Nah, kalau saudara dan saya diserang titik kelemahan Anda, siapa yang bisa tahan? Sombong amat kamu. Misalnya ada orang yang membangga-banggakan kesucian moralnya. Saya dari kecil sampai besar tidak pernah menyentuh wanita. Waduh. Ya mungkin kekuatanmu, kamu nggak tertarik di wanita. Mungkin kamu di bidang lain, kamu punya kelemahan. Ya kan? Saya pernah bilang juga, siapa sih orang yang tidak punya kelemahan? Apa Superman? Apa dewa? Malaikat? Sehingga tidak punya kelemahan. Ya, nggak mungkin kan? Semua orang pasti punya kelemahan. Ya, begitulah pencobaan. Dikatakan di bukunya John Owen, kalau pencobaan itu tiba, siapa yang sanggup untuk bertahan? Kalau pencobaan itu tiba. Siapa yang sanggup untuk bisa menghindarkan diri dari pencobaan yang akan menjatuhkan dia? Bukan jadi orang Kristen fatalisme, sehingga ya sudahlah, kalau pencobaan sudah ditetapkan bagi saya jatuh, ya akan jatuhlah. Saya tidak usah berusaha untuk hidup lebih suci atau hidup lebih taat, tidak usah. Biarin aja, jatuh ya jatuh. Karena itu sudah kehendak Tuhan. Saya mau melawan pun ya tetap jatuh. Itu namanya fatalisme, saudara. Itu juga tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Bahwa hidup kita menjadi fatalisme. Ya. Dan bukan optimisme. Gitu. Bukan pasrah bongkoan.
bukan lalu wah, menyombongkan kekuatan diri. Semua salah. Menyombongkan kekuatan diri juga salah. Pasrah total, pasrah bongkoan itu juga salah. Nggak mau usaha apa-apa, ya terima nasib, ya itu juga salah. Itu fatalisme. Nah, Alkitab menuntun saudara dan saya ya, bagaimana menghadapi pencobaan itu dengan benar. Oke, kita kembali ke bukunya John Owen. Nah, ini saya review sebentar. Jadi ada orang yang lebih percaya bahwa hati memiliki motivasi yang cukup kuat untuk menghindarkan kekalahan terhadap pencobaan. Hati itu ya, hati itu boleh dikata mewakili hal yang paling dalam diri manusia. Hal yang paling mendalam dalam diri manusia. Itu hati. Orang banyak percaya kepada hatinya. Hatiku mau sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan sehingga aku tidak akan mungkin bisa jatuh dan kalah terhadap pencobaan. Nah, apakah dengan sikap hati ini maka pasti Anda tidak kalah dengan pencobaan? Nah, itu. Buku ini membuktikan tidak, ya. Banyak hal yang hati manusia itu apa sih yang mau diandalkan hati manusia itu? Hati manusia itu sudah nggak beres. Hati manusia yang nggak beres Anda mau andalkan. Pokoknya hatiku mau sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Ya, kelihatannya memang benar hatinya kayak gitu, kelihatannya. Tapi kalau datang pencobaan, ya mirip Petrus lah. Petrus bertekad hatinya mau membela gurunya. Biarpun semua menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal. Biarpun semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Wah, tekad hebat. Hatinya itu. Tapi begitu terima ancaman, habis. Ancamannya bukan ancaman berat, ancaman ringan. Langsung habis. Ya, itulah manusia. Makanya hati pun tidak bisa diandalkan. Tapi Tuhan memang mengajari kita, kamu harus kalau beribadah jangan cuma memuji Tuhan dengan mulutmu, tapi hendaklah kamu memuji Tuhan dengan hatimu. Apa yang dimaksud hati di situ? Ya kesungguhan, segala hal yang paling dalam hidup kita ya sungguh hatilah istilahnya gitu. Tapi memang harus disadari pula, yaitu tadi hati manusia pun tidak bisa diandalkan. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya OBG lagi, only by grace. Ya, waduh. Memang tema only by grace ini nggak boleh digeser dalam seluruh kehidupan iman Kristen. Only by grace. Nggak mungkin terhilang dalam hidup kita sedetik pun. Nggak bisa. Begitu sedetik hilang itu ya langsung sudah kolaps. Ya. Ya, motivasi hati ini dikasih contoh orang yang mencintai kehormatan dunia. Wah, tambah jatuh. Kehormatan dunia kok dicintai.
Ya, orang yang ingin, saya sudah jelaskan semua ya, orang yang ingin dipuji manusia justru habis dia. Orang yang cinta dihormati manusia ya habis dia. Ya itulah. Yang kedua, takut mendapat malu, takut kehilangan atau takut dicela. Ya sama. Orang yang takut malu atau takut kehilangan jabatan atau kepercayaan masyarakat atau takut dicela, apakah itu akan membuat kita bertahan dalam cobaan? Ini aja sudah motivasi yang nggak benar. Kalau kamu takut dipermalukan atau takut kehilangan jabatan atau takut dicela, ya berarti kamu ini hanya mengutamakan penilaian dari manusia. Berarti kan pakai topeng kalau saya mengutamakan penilaian manusia. Bagaimana manusia menilai saya baik? Kamu ini hamba Tuhan baik. Kamu tidak pelit. Kamu peduli dengan jemaatmu. Ya, kamu orang yang murah hati. Kamu orang yang suka senyum. Ya, kamu orang yang peduli dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya mau berjuang untuk saya mendapat pujian dari jemaat saya seperti itu, bahwa saya ini hamba Tuhan yang, wih, benar-benar bagus ya pelayanannya ya, wah ini sungguh-sungguh mau nolong ya. Kalau jemaatnya ada yang menderita, dia itu mau nolong loh, ya perhatian loh. Wah, biarpun kena COVID, dia berani loh untuk deket-deket sama jemaatnya yang kena COVID, nggak ditinggal loh, dan seterusnya dan seterusnya. Ya orang kalau sudah punya motivasi kayak gitu ya, ya sudah, itu mirip seperti yang Tuhan Yesus bilang. Mereka sudah mendapat upahnya. Orang yang orientasinya dipuji-puji manusia itu, Tuhan bilang mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Ya dipuji-puji manusia. Yaitu upahnya. Upahnya dimuliakan oleh manusia. Nah itu juga apa ini? Kalau itu yang jadi tujuannya ya dia justru nggak akan mendapat nilai yang sebenarnya, karena ya itu tadi sudah dapat upahnya itu. Ya artinya apa sih? Dia sudah mendapat upahnya itu artinya apa? Ya dia sudah tidak akan mendapat upah dari surga. Karena upah dari dunia sudah dia dapat. Kira-kira Pak Andi, boleh tanya Pak Andi? Ya, silakan Pak Hendarto. Pak, tadi diajarkan bahwa kita harus memuji dan mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati. Tapi dalam menghadapi penderitaan kita tidak bisa mengandalkan hati karena pasti rubuh dan jatuh. Dan bolehkah saya mengatakan kepada diri saya sendiri, dalam menghadapi pencobaan saya harus bersandar dan bergantung kepada Tuhan dan memohon kekuatan dan topangan dari Tuhan untuk bisa menghadapi penderitaan itu. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, kalau Pak Hendarto tadi tanya bagaimana kita boleh meminta kekuatan daripada Tuhan dari pencobaan supaya kita nggak jatuh. Ya jelas, sangat boleh dan jelas dianjurkan. Karena kita tadi sadar kan poinnya kan yang saya paparkan tadi kan, kita sadar kita ini lemah. Kita punya banyak kelemahan dan kekurangan. Ya jalannya gimana? Ya minta tolong Tuhan dong. Kalau sadar kelemahannya, mau minta tolong siapa? Masuk mau minta tolong setan, ya kan? Ya minta tolong Tuhan dong. Tapi ada tapinya. Dalam minta tolong Tuhan juga
Kita tidak lalu minta tolong Tuhan untuk kita boleh kuat. Kadang-kadang Tuhan tuh mau menolong kita, justru mau menunjukkan bahwa kita itu lemah. Aneh ya. Tuhan menghendaki kita itu hancur dan lemah. Sehingga kesadaran bahwa kita hancur dan lemah itu, nah itu baru minta pertolongan yang sejati. Istilahnya ginilah, kalau saya itu bisa berenang, lalu saya kan tidak perlu minta tolong orang kalau saya bisa berenang. Kalau saya merasa saya bisa berenang, lalu saya minta tolong orang, ya itu namanya nggak sungguh-sungguh minta tolong itu. Ya, wong kamu sanggup kok, kamu bisa. Tapi kalau kita kena arus tsunami, wah itu baru minta tolongnya sungguhan itu. Karena aku benar-benar udah hopeless, sudah tidak ada harapan. Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau kita itu sadar benar, saya itu hopeless, nggak ada harapan. Tapi kalau misalnya Tuhan tolong aku ini, Tuhan tolong aku itu, Tuhan tolong aku ini, semua minta tolong Tuhan, tapi ya tidak ada apa-apa. Yang terjadi ya oke-oke aja. Berarti kan minta tolongnya aku itu, aku nggak benar-benar sadar bahwa aku itu memang benar-benar sudah hancur gitu loh. Aku benar-benar habis. Sehingga kalau sudah habis itu mau minta tolong sama siapa lagi? Nggak ada, kecuali Tuhan gitu. Nah itulah sebetulnya pelajaran yang Tuhan mau beri untuk kita semua. Bagaimana benar-benar sadar aku orang yang nggak bisa apa-apa dan aku perlu minta tolong sama Tuhan. Nah itu didikan kayak gitu bukan didikan dari kita sendiri yang buat dan bukan kita sendiri yang membuat pencobaan-pencobaan dalam hidup kita sampai kita merasa nggak mampu dan sebagainya. Nggak usah dibuat-buat gitu. Pencobaan itu nanti Tuhan yang kasih sama kita. Tuhan yang didik kepada kita. Dan Tuhan yang hancurkan kita. Sehingga kita benar-benar teriak minta tolong sama Tuhan. Kalau sudah nggak berdaya mau minta tolong siapa lagi. Makanya saya senang sekali dengan kalimat di Mazmur itu. Ada kalimat yang dinyanyikan itu ya, dilakukan itu. Mataku melayang ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Nah, kalau mata melayangkan ke gunung-gunung, itu sudah sepertinya, aduh Tuhan, nggak ada lagi yang bisa aku mintai tolong. Nggak ada lagi yang bisa aku andalkan di dunia ini. Karena mataku mengarah ke gunung-gunung. Mataku nggak melihat ada pertolongan lain. Kecuali hanya kepada Tuhan. Nah itu. Jadi memang harus minta tolong memangnya. Tapi Tuhan yang bentuk kita, bagaimana minta tolong yang benar-benar minta tolong. Saya pernah kasih teori ini, doa Bapa kami. Kita seringkali berdoa gini kan, dalam doa Bapa kami, Tuhan berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya.
Kita doa itu serius nggak sih? Doa minta makan itu. Halo? Tidak, Pak. Formalitas. Iya. Rutin Pak, soalnya doanya itu Pak. Doa Iya. Bapak kaminya. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kita asal ngomong aja. Nah, buktinya aku bisa makan. Tanpa doa pun aku bisa makan. Jadi mintanya gimana sih itu? Mestinya bagaimana minta makan itu? Nah, ini yang jadi refleksi. Jadi doa minta makan itu bukan mengingatkan Tuhan. Tuhan, kewajibanmu ya Tuhan. Kamu itu harus kasih aku makan loh Tuhan. Jangan lupa ya. Ya bukan gitulah, kurang ajar itu namanya. Masa Tuhan diingatkan kewajibannya? Tuhan itu sudah tahu. Nggak usah kamu kasih tahu ya, Tuhan sudah tahu. Aneh-aneh aja. Ya, Tuhan kasih aku kesehatan ya Tuhan. Tuhan kasih aku kemampuan berdagang ya Tuhan. Ya sudah tahu semua lah itu. Nggak usah diperintah gitu. Tapi kalimat itu tetap diucapkan. Kenapa? Karena aku sadar bahwa kalau aku sampai bisa makan, 1 sendok pun aku bisa makan. Itu anugerah Tuhan. Jadi doa itu sebetulnya untuk refleksi kita bahwa kita ini memang sudah nggak ada apa-apanya. Jadi jangan Tuhan itu dijadikan tambal butuh. Tambal butuh itu ban serep. Ya kan? Kalau saya perlu, baru teriak-teriak, Tuhan tolong. Karena aku perlu. Enggak. Sebetulnya aku tiap detik sadar bahwa tanpa Tuhan menopang aku pasti habis. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita dapat dari bagaimana orang Kristen minta tolong sama Tuhan. Sebetulnya yaitu dihancurkan itu. Pagi, Pak Andi. Ya, silakan Pak Elia. Ada 2 hal ingin saya angkat. Pertama, Pak, tentang topik buku hari ini, tentang hati, begitu ya? Ya. Pak tadi menyampaikan kalau kita melihat seseorang jatuh, jangan kita ngomelin, marahin, syukurin. Lalu pada saat ada seseorang menyakitkan kita, kita terus membicarakan dia. Apa itu nggak podo, Pak? Podoai gitu loh, Pak. Padahal itu sedang dalam proses. Pak tadi menyatakan hati-hati, suatu saat kita akan bisa mendapatkan hal yang lebih parah mungkin. Ini suatu wacana berpikir yang terkadang kita sulit untuk memahami. Kalau dia lagi menyakitkan hati kita, kalau ada kesempatan kita akan terus mengata-ngatain dalam tanda kutip dengan bahasa apapun itu, tapi maknanya ya sama aja, Pak. Yang kedua, Pak. Apanya sama? Maknanya. Tadi kalimatnya apa? Apa sama? Maknanya, Pak. Oh, maknanya. Ya, kalau kita bilang syukur lu kamu gini-gini, oke, itu clear. Tapi kalau dengan bahasa yang maknanya sama kan sama aja, Pak. Gitu maksud saya. Yang kedua, Pak, ini terjadi di percakapan di bertumbuh dalam anugerah. Saya pernah salah nyebut, sorry. Ada satu kisah begini, Pak. Guru dan murid sedang berinteraksi. Pada saat guru mengajarkan sesuatu, murid menyampaikannya itu dengan lugas sekali sesuai dengan ajaran yang dia terima dari guru. Tetapi pada satu saat sang guru menyadarin, waduh, ternyata ajaran itu kurang tepat. Lalu mau merevisi. Pada saat murid mendengar, waduh,
Ini kalau mau merevisi, aku sudah ngajar kepada teman-temanku hal yang salah dan terjadi keributan. Bagaimana kita mengatasi fenomena ini? Terima kasih, Pandi. Oke. Ya, tadi pertama tentang mengata-ngatai orang yang menyakiti kita. Atau ya kita mengeluarkan kata-kata yang menjelekkan dia atau gimana lah pokoknya. Apa itu nggak sama dengan tadi menyukurkan orang yang lagi jatuh. Ya bisa sama, bisa nggak sama. Sama kalau kita memang dipenuhi dengan kebencian dengan orang itu dan kita menganggap diri kita lebih baik dari dia. Tapi kalau kita menyebut orang itu dengan pemikiran bahwa kok bisa ya dia itu memperlakukan kita sampai istilahnya merusak hidup kita sampai sebegitunya gitu. Kok bisa? Artinya mungkin keluhan itu adalah ya itu perbuatan yang sebenarnya udah keterlaluan. Istilahnya orang dunia aja nggak sampai kayak gitu. Masa ini orang rohani sampai kayak gitu. Nah, bisa seperti itu. Keluhan itu adalah berdasarkan teriakan ketidakadilan yang dialami oleh seseorang. Ya, teriakan ketidakadilan. Jadi apakah orang Kristen kalau melihat sesuatu yang tidak adil, ya diam aja lah. Atau boleh berteriak. Atau boleh menyuarakan kebenaran tuh mestinya begini. Atau ya namanya orang rohani, diam aja deh. Nah, saya di sini harus mengerti ya, kita harus mengerti bijaksana kapan saya harus bicara dan kapan saya harus diam. Nah, yang saya sementara ini lakukan adalah kalau saya melihat orang lain diperlakukan tidak adil, saya akan bicara dengan keras. Dan itu saya sudah lakukan. Saya punya teman diperlakukan dengan tidak adil, difitnah. Hati saya marah melihat ketidakadilan seperti itu. Saya ungkapkan sampai teman saya ini akhirnya tanda petik tertolong. Tertolong nasibnya dari fitnahan itu. Tapi kalau saya sendiri yang alami, bagaimana saya difitnah, saya lebih banyak pakai jalan tidak membela diri. Saya diam aja. Karena banyak faktor yang menyebabkan saya kalau diperlakukan seperti itu, saya diam tuh banyak faktor. Ya, antara lain misalnya orang kalau sudah dipandang negatif, kamu makin membela diri, tetap orang nggak mau percaya sama kamu. Ya sudah toh. Buat apa aku ngomong yang yang orang sudah bakal nggak percaya. Yang kedua, saya meniru yang diajarkan guru saya, yaitu Pak Tong.
saya tidak punya waktu untuk membela diri saya. Ya. Nah, ini bagi saya hikmat yang dapat sangat bagus buat saya. Kita memang dikasih Tuhan waktu, bukan untuk membela diri. Kita dikasih Tuhan waktu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan waktu untuk membela diri. Sehingga ya daripada saya sibuk membela diri saya lebih baik mengerjakan tugas tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Itu yang saya kerjakan. Dan saya juga melakukan apa yang diajarkan guru saya. Buat apa sih berjuang untuk membela diri? Akhirnya waktumu juga habis hanya untuk membela diri. Kerjakan di mana Tuhan sudah kasih kamu talenta untuk kamu memberitakan kebenaran. Ya sudah, saya kerjakan itu. Tak perlu bela diri, biarpun orang pandang saya bagaimanapun, saya juga nggak peduli. Saya difitnah bagaimanapun juga saya nggak peduli. Saya lakukan untuk memberitakan firman. Demikian. Saya selalu kalau konsen menjawab ini, saya lupa pertanyaan yang kedua. Heran saya. Terlalu konsen dengan yang pertama. Pertanyaan kedua, Pak, tentang murid dan guru. Murid ngikutin ajaran guru, ternyata pengajaran itu ada yang keliru. Dia mau revisi. Oh ya, oke. Dan si murid sudah berantem sama teman-temannya, itu gimana, Pak? Saya ingat. Ya, kalau itu terjadi, seorang guru tidak perlu malu mengaku kesalahannya. Ya, beberapa kali saya pernah mengajarkan hal yang keliru atau memberi informasi yang keliru. Saya ralat. Wah, yang lalu saya ngomongnya begini, sebenarnya begini. Saya ralat. Jadi bagi saya nggak ada masalah itu. Kenapa aku harus malu mengakui kalau aku itu pernah salah? Gitu. Ya harus diakui, apalagi gara-gara kesalahanku banyak orang yang akhirnya bertengkar dan melakukan hal yang saling menyakiti dan sebagainya. Wah, ya saya lebih baik ngaku saya salah supaya semua berdamai dengan baik gitu. Jangan bertengkar gara-gara kesalahan informasi saya sampai orang bertengkar. Ya janganlah. Tapi kalau saya sudah melakukan yang benar dan memberi informasi yang benar, mengajar yang benar, lalu orang tetap saling bertengkar, ya biasanya gini, kalau saya mendamaikan itu, saya mau menunjukkan mungkin ada salah pengertian sehingga terjadi pertengkaran. Ada salah pengertian atau salah nangkep atau salah praduga, ya, dan sebagainya. Nah, itu kita clearkan. Itu. Kalau memang dua pendapat yang betul-betul berbeda dan saling belum bisa menerima, ya nggak apa-apa. Artinya ya oke lah, kita menahan diri. Kamu mau kayak gitu, silakan. Saya mau kayak gini juga, saya punya hak. Ya biarlah kita sementara cooling down, kita sementara tidak bereaksi panas karena perbedaan. Seringkali orang berbeda itu terus marah lalu saling memusuhi. Nah itu nggak perlu sebetulnya. Kalau kamu memang berbeda dengan saya, nggak perlu bermusuhan. Itu loh. Karena kita sama-sama sedang belajar dan sama-sama sedang dalam proses. Saya pun tidak bisa memaksa Anda
Anda tidak bisa memaksa saya. Mari kita sekarang sama-sama mau kembali ke Alkitab, gitu aja poinnya. Saya biasanya menghindari perkelahian kalau pendapat berbeda itu seperti itu. Kecuali ada orang yang istilahnya memprovokasi. Nah, kalau sudah memprovokasi, provokator, dan tujuannya mengacau, wah saya harus tegas. Dan saya memang pernah sampai keluar dari satu grup, karena grup ini ya istilahnya nggak mau belajar. Grup ini cuma tujuannya ngotot mempertahankan apa yang mereka mau. Tapi nggak mau belajar. Ya sudah, buat apalah. Saya capek deh. Saya capek untuk masuk dalam grup yang nggak mau belajar sungguh-sungguh, tapi cuma ngotot membantah. Ya capek sendiri dong. Energi saya juga buat apa habis untuk orang yang memang nggak mau terima kebenaran. Saya lebih baik pakai energi saya untuk ya mahasiswa stris yang ingin benar-benar belajar, ya diskusi seperti di kelompok kita yang benar-benar mau belajar. Nah, orang kalau nggak mau belajar lalu ngaco di grup ini, ya maaf, saya harus kasih peringatan. Karena grup ini kan juga saya yang bikin kan. Jadi saya berhak untuk menentukan. Bukan saya maksa orang harus ikut saya, enggak ya. Tapi kalau mau belajar, ayo belajar, saya layani. Kamu berbeda pendapat dengan saya, ayo sama-sama belajar. Ini ada firman begini, ini ada kebenaran begini, saya bagikan. Bagaimana reaksi Anda? Ayo belajar bersama. Nah, itu sikap saya. Jadi saya tidak pernah menolak orang yang berbeda dengan saya, dan saya tidak pernah bermusuhan, kecuali ya tadi itu mau jadi provokator. Ya. Pak Andi. Sorry, belum selesai Pak Kiki, sorry ya. Jadi message-nya adalah sang murid harus mengklirkan kepada yang dia telah ajarkan kepada teman-temannya begitu ya. Thank you Pak. Yes. Silakan lanjut Pak Kiki. Tadi Pak Heru rasanya mau ngomong. Enggak ya? Ya, Pak Andi. Silakan Pak Kegi. Ya Pak Andi, saya ingat dulu ada dosen Malang, dia nulis buku banyak salah, tapi dia tidak malu, dia tarik bukunya semuanya itu. Itu aja. Ya bagus itu. Oke, Pak Darius, silakan. Ini refleksi yang bagus, yang dalam. Khususnya tadi di poin 1, mencintai kehormatan dunia, termasuk berarti mencintai kehormatan kita. Kemudian takut mendapat malu. Nah, ini terkadang kita juga bisa, ini khususnya saya refleksi diri ya, pada diri ya. Kadang-kadang kita juga dalam hal ini, saya katakan ini kasus diri saya ya. Ya. Kadang-kadang kita berbicara, saya mau apologetik, saya membangun satu meluruskan, ya kan, satu ajaran. Karena hari-hari ini dan beberapa tahun ya, saya juga menghadapi ini. Tadi seperti ajaran guru, bahkan buku yang berantakan lah. Ya. Nah, betul. Jadi betul diingatkan bahwa sebetulnya apa sih kalau kemudian kita berdasarkan hanya hati nurani kita, motivasi kita selalu berargumen, loh benar motivasiku, hati nuraniku lurus untuk menegakkan satu ajaran begitu, meluruskan satu ajaran. Tetapi juga kemudian kita diingatkan, apakah sungguh itu tujuannya yang betul? Saya teringat juga, ini kan juga ada kaitannya kemarin dengan bahasan kita yang progressive sanctification.
ya, bagaimana juga kaitannya dengan khotbah Yesus, ucapan bahagia itu loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya kemudian diingatkan melalui refleksi ini kembali firman Tuhan Yesus begitu. Bagaimana sesungguhnya kadang-kadang kita punya hati nurani atau motivasi, malah sesungguhnya di situ korup, sudah tercemari sebetulnya. Nah, kadang-kadang memang OBG itu bagaimana Roh Kudus menginsafkan motivasi kita itu. Iya kan? Karena di situ waktu khususnya kadang-kadang banyak orang-orang termasuk saya kadang-kadang bisa terjebak loh di takut untuk mendapat malu, untuk sekedar mempertahankan argumen. Ya. Nah, ini kemudian refleksi diri ini yang kemudian menurut saya begitu dalam. Puji Tuhan. Jadi terus tadi pagi juga kan dari grup ini kan Pak Nyo itu kirim satu bagus itu. Ya kita puji Tuhan lah, kita ada di satu komunitas yang betul kita diajarkan, betul teologi memang harus membawa kita kepada kesadaran bahwa kita memang tidak mampu, tadi dikatakan. Kita sungguh-sungguh tidak berdaya. Sebenarnya teologi itu memang diarahkan ke sana ya Pak. Iya. Sehat ya. Ya itu sih yang saya coba dapat kemudian refleksi diri saya khususnya gitu. Karena hati nurani kemudian motivasi ini juga memang yang harus kemudian dikuduskan, istilah kemarin Pak Elia itu. Saya juga menangkap begitu bagus ya. Ya puji Tuhan Pak. Oke. Puji Tuhan. Saksian yang bagus. Jadi Pak Andi, boleh saya tanya lagi Pak Andi? Oke, silakan Pak Endarto. Pak, apakah dalam kaitannya membela kehormatan diri atau takut malu atau takut celahan dari orang lain mengenai apa yang kita katakan, apa yang kita perbuatkan, apakah itu juga berarti mempertahankan kesombongan kita, Pak? Karena kita merasa, tanda kutip, sudah benar sendiri, paling benar sendiri, merasa bahwa kita itu lebih unggul dari orang lain. Apakah itu memang sehingga kita malu, takut malu kalau kehormatan kita itu atau harga diri kita itu tercelah gitu, kedapatan tercelah. Mohon penjelasannya, Pak. Iya, sangat benar. Jadi kalau kita malu mengakui kesalahan kita atau kekeliruan atau kelemahan kita, ya itu sama dengan memperjuangkan kehormatan diri. Ya, ini memang bedanya tipis sekali dari orang-orang yang mempunyai semangat kita harus menjaga nama baik kita. Wah, kelihatannya orang terhormat kan menjaga nama baik ini. Kita jangan sampai mencemarkan nama baik kita. Kelihatannya, wah ini hamba Tuhan yang terhormat ini. Dia tidak mau sampai membuat sesuatu yang bercacat. Tapi ya itu yang pernah saya bilang itu. Yang saya kasih komen di Facebook saya. Jangan-jangan kehormatan kamu jauh lebih penting dari kehormatan Kristus. Ini yang saya tertempelak dengan kalimat yang saya renungkan sendiri. Apakah yang kamu perjuangkan ini untuk kehormatan kamu atau untuk nama baik kamu, itu berarti
kehormatan kamu jauh lebih penting daripada kehormatan Kristus. Nah, sudah hancur deh. Ya, bagi saya perjuangan kehormatan diri itu seringkali cuma topeng aja. Kelihatannya ini orang yang sangat bagus, sangat konsisten, menjaga kehormatan diri, ya, menjaga nama baik. Wah, ini hamba Tuhan yang sangat baik dan berkualitas. Tapi ya itu tadi, yang kamu perjuangkan tuh kehormatan Kristus atau kehormatan dirimu. Itu. Nah, apalagi kalau nggak mau ngaku salah. Nggak mau ngaku kalau dirinya punya kelemahan dan kekurangan. Takut dicela orang. Ya berarti ya sudah tambah jelas lagi. Yang kamu perjuangkan itu kan bukan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran, tapi untuk menjaga gengsi kita. Menjaga gengsi. Ya, atau gaya bahasa modern sekarang adalah jaim. Wah, jaga image. Saya hamba Tuhan. Image saya harus image yang terhormat. Jangan sampai orang menilai saya ini hamba Tuhan gila uang. Ya, hamba Tuhan yang rakus. Hamba Tuhan yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, hamba Tuhan yang cari kekayaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Oh, jaga image. Saya harus mengeluarkan aroma bahwa saya adalah hamba Tuhan yang mau berkorban, ya, hamba Tuhan yang baik hati, hamba Tuhan yang suci, bersih, murni, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Saya tidak ngajari sebaliknya ya. Wah, marilah kita jadi hamba Tuhan yang rusak-rusakan, hancur-hancuran. Enggak juga. Ya, itulah kita selalu kembali kepada proses. Kita ini sedang dibentuk. Dan kita ini sedang mengalami nilai-nilai paradoks. Nah, itu yang Tuhan mau kita semua dibentuk oleh Tuhan. Demikian Pak Endarto. Terima kasih Pak. Pak Andi. Ya Pak Stephen. Ini satu pergumulan untuk kita semua mungkin ya. Karena itu juga kita rasakan. Ini gengsi, harga diri ya. Mari kita selalu hidup rendah hati. Kita terus berdoa minta ada kepekaan. Supaya di dalam hidup kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Gak gampang ini Pak Andi. Yes. Mesti ada kepekaan. Dan kita harus benar-benar rendah hati. Ini supaya kita punya motivasi semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus jadi pembawa damai. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Stephen. Pak Andi tanya Pak. Ya, ini sudah jam 10. Tidak apa-apa, silakan. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, saya 2 kali absen. Saya minum obat Pak, obat antidepresan. Saya bergumul dengan obat juga Pak, iya. Gimana, sudah sehat sekarang? Sudah mendingan Pak, sudah baikan, iya. Ya. Pak, saya mau tanya begini Pak. Tadi kan Bapak bilang hati manusia tidak beres Pak, dan tidak dapat diandalkan. Yes. Apakah itu berarti kita membutuhkan hati yang baru Pak? Harus bahkan. Seperti dalam firman Tuhan itu ada dalam perjanjian lama itu hati yang baru diberikan. Bagaimana Pak itu Pak? Ya sangat betul. Tapi meskipun sudah dikasih hati yang baru, masih punya manusia lama. Nah, itu yang harus disadari. Dan manusia lama ini tidak pernah lepas dari hidup saudara dan saya. Untuk kita tetap menyadari bahwa saya bukan apa-apa. Ya.
tetap menyadari bahwa saya ini bukan apa-apa. Saya adalah debu. Dan kalau debu ini Tuhan mau pakai, itu benar-benar anugerah Tuhan. Ya itulah hati. Nah, lalu yang tadi dikatakan Pak Stephen, saya pernah mengalami pergumulan begini. Tuhan, kenapa kok khotbah saya ini kok jelek ya? Khotbah saya kok tidak bisa khotbah yang, wah, bagaimana sampai manusia terpukau mendengar khotbah saya. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu waktu ya masa-masa lampau lah. Lalu saya dapat jawaban gini. Kamu mau khotbahmu baik sampai orang memuji-muji kamu, atau kamu mau khotbahmu jelek tapi orang tetap memuliakan Allah? Wah, ini nggak gampang ini. Mau menerima orang menghina saya asal Tuhan yang dipermuliakan. Ya, maunya kan dua-dua toh. Oh ya, kalau bisa ya dua-dua dong. Orang muji-muji saya sama orang itu memuji Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mau satu, yaitu yang dimuliakan hanya Tuhan, bukan manusia yang dimuliakan. Ini seperti yang saya bahas minggu lalu. Pencobaan para pengkhotbah, Pak ya. Pengkhotbah gereja itu cobaan terberat. Thank you. Iya. Oke. Pak, salah satunya akibat dari khotbah Bapak itu saya terseret ke stres, Pak. Puji Tuhan. Sama Pak Endarto. Kata terseret kok negatif ya Pak ya? Waduh, perlu hermeneutika tingkat tinggi nih. Jadi Ya, buat nyeret aja Tuhan, nggak perlu, buat nyeret nggak perlu khotbah yang aduhai, kira-kira begitu ya. Ya. Soalnya gini loh, saya akhirnya juga simpulkan gini. Sebetulnya kalau gara-gara khotbah saya lalu semua orang ikut Tuhan itu, berarti kan khotbah saya hebat kan? Enggak, khotbah saya itu nggak ada apa-apanya. Yang membuat Anda bisa ikut Tuhan itu only by grace. Tuh, Pak. Ya, jadi only by grace. Ya, itu saya ingat, kalau tidak salah ini ceritanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu tidak bisa khotbah. Ya, kalau berkhotbah itu membaca. Baca tulisan, ya. Nah, suatu saat terjadi waktu Jonathan Edwards ini membaca khotbahnya, naskah khotbahnya. Orang-orang itu bisa nangis semua, ya, dalam kebaktiannya. Terharu semua, nangis bertobat. Hati mereka hancur di hadapan Tuhan. Wah, saya dengar cerita itu saya tersentak ya. Saya ingin khotbah yang baik, yang bagus, yang orang terpukau. Apa motivasi saya? Sedangkan Jonathan Edwards itu dengan taat dia membaca tulisannya dia. Ya, dia hanya sampaikan kebenaran. Kalau sampai orang semua bisa nangis, terharu, dan bertobat, itu bukan pekerjaan Jonathan Edwards. Itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan. Andi, sedikit. Ya, puji Tuhan. Sorry, sedikit Pak. Kata terseret itu Ya. mungkin begini. Ya. Kalau khotbah itu sangat bagus, menyenangkan, tapi nyemplungnya ke neraka itu baru terseret, Pak. Thank you. Bahasa guyon, Pak. Paradoks, Ini Pak, ada paradoks, Pak. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Ya. Bahasa gaul kita lah. Kira-kira gitu Boleh, ya, Pak. terseret Roh Kudus boleh.
betul tanya Pak. Ya Pak Aryo. Kalau mau mengirim khotbah Bapak hari Senin yang Oh, pagi. sudah saya kirim Pak, sudah saya kirim ya, ke Pak terima kasih. Aryo. Ya. Ya. Terima kasih. Khotbah hari Senin jam 6 pagi. Pak Aryo minta di RMC. Saya sudah kasih ke Pak Aryo. Ya, saya dengar khotbah saya sendiri itu, wah, saya kan sudah lama nggak dengar khotbah saya. Saya dengar khotbah saya sendiri, waduh, saya juga ikut ini ya, ikut dibangunkan dengan khotbah saya. Share di grup, Pak. Tolong share di grup, Pak. Saya baru juga mau ngomong itu, share Oke, saya share di grup ya. Thank you. Iya Pak, ini loh Pak. Ya. Kita kan selalu mengatakan OBG, only by grace, ya. Tentu kita menyadari bahwa waktu kita berkata only by grace, itu sebetulnya memang mengekspresikan atau menyadarkan diri kita bahwa memang kita nggak berarti, kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Itu sebetulnya inti daripada yang mau terus digaungkan, meresap ke dalam kita punya sanubari lah begitu. Tetapi memang kadang-kadang ada beberapa pihak yang menstempel kita tuh OBG itu menjadi fatalistis gitu. Nah ini yang betul kan ya Pak? Iya, kita betul. dianggap membangun satu fatalisme. Padahal dia berkata begitu juga optimisme kalau kita lihat. Optimis kepada diri sendiri itu sebetulnya. Sorry teman-teman, Pak Andi, kelihatannya Pak Yohanes Wibowo sudah raise hand tuh. Yohanes Wibowo. Oke. Ini teman kita yang baru, Yohanes Wibowo. Ini adalah adiknya Pak Thomas Wibowo. Silakan. Mic-nya. Oh, belum. Halo? Iya. Ya, makasih. Bisa dengar suara saya? Bisa. Saya mau tanya ya, sejauh mana kita boleh memanfaatkan relasi ya? Kita kan harus bergantung sama Tuhan ya. Cuma sejauh mana kita boleh memanfaatkan relasi ya dalam bisnis, dalam apapun ya? Apakah itu termasuk usaha kita atau apakah itu mengurangi kebergantungan kita dengan Tuhan ya? Maksudnya di kitab Yeremia juga dikatakan jangan terkutuklah orang yang bergantung sama manusia. Itu bagaimana kira-kira Pak Andi? Sejauh mana gitu ya kita boleh memanfaatkan? Baik. Wah ini pertanyaan Pak Yohanes Wibowo ini topik yang beda lagi. Kita udah lewat 10 menit. Nanti bisa ini sudah waktunya sudah lewat 10 menit ini, sudah lewat batas. Jadi gini, nanti Pak Yohanes Wibowo nanti ikut yang berikutnya ya. Nanti ya, saya jawab di kesempatan berikutnya. Ya, jadi pembahasan saya yang pagi hari ini ada hari Selasa pagi dan juga Kamis pagi, jam 9 pagi juga. Ya, nanti. Selasa pagi, Kamis pagi. Ya. Oke, makasih. Ya, makasih. Oke, teman, kita tutup ya. Karena waktu benar-benar sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Ini sudah kelewatan terlalu jauh. Jadi saya minta ya kali ini yang berdoa adalah Bu Vivi, bisa enggak pimpin doa? Bu Vivi Dani. Enggak bisa ya? Mungkin masih bingung ini. Atau saya minta Bu Novi. Bu Novi bisa pimpin doa?
Oh, nggak bisa juga. Mic-nya belum di ini. Oke deh, kalau nggak bisa semua, saya minta Pak Yohanes Wibowo deh yang doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan berdiskusi, kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk semakin rajin untuk belajar, untuk mengenal firman-Mu. Juga kami berdoa bagi Pak Andi Halim, bilang kau pakai semakin hari semakin heran, semakin berguna bagi masyarakat sekarang maupun orang Kristen maupun non-Kristen. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua.